Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Sabtu 29 Juli 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. BUMN Jakarta Pusat pada Jumat 21 Juli yang lalu. Erick menuturkan bahwa roadmap BUMN untuk 2024 sampai 2034 dibuat dengan matang. Oleh karena itu, ia optimis jika kelak pengganti dirinya memiliki rasa kepemimpinan yang baik, maka program-program yang sudah dirancang bisa berjalan dengan mulus. Nah, pemirsa, apa sih sebenarnya pembahasan Erick Thohir dengan Tony Blair? Apakah roadmap pengembangan BUMN membuat perusahaan plat merah menjadi jaringan kapitalis dan apakah hal tersebut nantinya bertentangan dengan kepentingan rakyat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pakar ekonomi syariah. Beliau adalah Bung Arim Nasim. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ajib, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Anda sendiri gimana ini, Bung? Sehat, Bung? Alhamdulillah. Baik, baik Bung, menyikapi terkait dengan pemberitaan bertemunya Menteri BUMN Erick Thohir dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair pada Jumat 21 Juli yang lalu. Ini kan pertemuan tersebut dikatakan membahas roadmap pengembangan program Kementerian BUMN selama periode 2024 hingga 2034. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Arim? Apakah roadmap dari pengembangan BUMN ini nantinya akan membuat perusahaan-perusahaan plat merah ini menjadi masuk di dalam jaringan para kapitalis dunia? Mohon tanggapannya, Bung Arim. Ya, kalau menurut saya itu sudah ya. Artinya sekarang ini banyak BUMN yang sudah dikuasai sebenarnya juga oleh jaringan kapitalis dunia. Misalnya yang sudah nyata-nyata itu kan Indosat dan Telkom. Itu kan sudah dikuasai gitu kan. Nah, kalau kita lihat flashback ke belakang, ini memang ya tidak lepas dari peran para kapitalis ketika kemudian terjadi krisis kan IMF dan World Bank mengucurkan bantuan dan di situ ada syarat-syarat yang harus kemudian dipenuhi oleh pemerintah yang dikenal dengan konsensus Washington. Nah, di situ ada diniscayakan adanya privatisasi pengelolaan BUMN agar negara itu kemudian melepaskan semua itu kan itu ke sektor swasta ya. Itu yang pertama kita lihat. Kemudian yang berikutnya di zaman era Jokowi itu semakin dikokohkan dengan undang-undang Omnibus Law yang terkait dengan investasi itu kemudian dibentuk yang disebut dengan lembaga pengelola investasi yang itu juga hampir semi swasta gitu kan. Itu perpaduan antara di situ ada modal negara, memang ada juga kemudian swasta juga berperan atau dengan di situ. Jadi saya melihat memang Indonesia ya sejak uh, krisis ya, sejak terjadi pergantian dari Orde Baru ke Orde Reformasi dan seterusnya, itu ya semakin kapitalis dalam pengelolaan ekonominya gitu kan. Dan karakteristik ekonomi kapitalis itu adalah menyerahkan pengelolaan BUMN yang dulunya dikelola oleh BUMN itu diserahkan kepada swasta. Kenapa? Karena ya dalam paradigma ekonomi kapitalis negara itu kemudian tidak boleh berperan secara langsung untuk mengurus sumber daya alam gitu. Semuanya diserahkan pada swasta, negara hanya mengeluarkan yang terkait dengan regulasinya saja. Jadi saya kira ini bukan hal yang baru, cuman memang
Ini kan kelihatannya sekarang kan semakin ini ya, semakin kapitalis radikal yang bahasa saya itu kan, semakin sekuler radikal sehingga ya hampir semua BUMN itu kemudian diserahkan arahnya itu ke swasta. Bahkan kita lihat kan yang terakhir ya, undang-undang kesehatan itu kan yang ini merupakan sarana kebutuhan masyarakat, itu kan sudah sepenuhnya negara itu kemudian lepas tangan ya, pengelolaan kesehatan diserahkan ke swasta. Maka muncul ya sekarang, walaupun mungkin badan-badan layanan negara seperti rumah sakit itu akan semakin kesulitan ya. Dan akhirnya ketika dia kesulitan karena tidak di backup dana oleh APBN, maka dia akan seperti swasta, akan mahal, dan dia juga harus bersaing dengan misalnya rumah sakit swasta. Belum juga kita lihat ya BUMN yang memang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam sekarang juga semakin dikerdilkan, kemudian dikelola tidak profesional, menjadi sarang koruptor, gitu kan. Nah akhirnya apa? Ini menjadi alasan untuk menjual, atau dalam bahasa mereka itu adalah memprivatisasi, gitu kan, atau kemudian melibatkan swasta dalam pendanaan pemodalan BUMN dengan melakukan penjualan sahamnya ke publik. Ini yang saya lihat terjadi ke depan itu, kalau tidak ada perubahan yang mendasar ya dari filosofi pengelolaan negara terkait dengan BUMN, ya itu akan semakin kapitalis, ya bahkan semakin radikal, kan lebih kapitalis dibandingkan negara kapitalis itu sendiri. Ini bisa kita lihat kan dari salah satunya undang-undang Omnibus Law yang terkait dengan pengaturan lembaga pengelolaan investasi itu sudah sangat kentara. Bahkan di situ kemudian disebutkan di dalam aturan terkait dengan LPI itu, pemerintah, lembaga pengawas pemerintah, BPK itu tidak bisa kemudian masuk mengaudit ke situ. Itu harus diserahkan juga ke swasta. Ini kan memang sudah sangat jelas saya lihat roadmap ke depan itu adalah pengembangan BUMN itu diarahkan kepada swasta, ya, diswastanisasikan. Dan kalau sudah swasta yang berkuasa, ya disitulah akan ada kolaborasi antara kemudian kapitalis lokal dengan kapitalis global internasional. Itu yang saya lihat, Mas Aji. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian kalau kita melihat perusahaan-perusahaan BUMN kita, ini kan sering kali mengalami kerugian gitu ya. Apakah ini memang perusahaan-perusahaan BUMN ini kalah bersaing dengan swasta sehingga kemudian tampak seperti itu? Atau seperti apa ini Anda melihatnya? Apakah pemerintah juga gagal di dalam menguatkan BUMN di dalam mengungguli kekuatan perusahaan swasta? Ya, kalau saya lihat akar masalahnya itu adalah sebenarnya itu adalah paradigma pengelolaan BUMN yang keliru, gitu kan, yang didasarkan pada paradigma kapitalis. Ya. Sehingga dengan paradigma kapitalis itu adalah muncul ya penilaian kesehatan BUMN itu didasarkan pada profit oriented, hubungan rakyat dengan, kenapa? Karena ini didasari dalam sistem kapitalis, hubungan rakyat dengan penguasa itu hubungan bisnis, ya. Nah, karena didasarkan pada hubungan bisnis, akhirnya semuanya itu dihitung didasarkan kepada profit tadi, sehingga ketika ada BUMN yang sebenarnya dia berfungsi harusnya memang riayah, kan tidak didasarkan kepada profit, tetap aja dihitung dengan profit, kan. Ini yang akhirnya seolah-olah sudah diangkat bahwa BUMN itu adalah sarang istilahnya itu, BUMN itu sering rugi sehingga kemudian membebani APBN. Nah, padahal kalau kita lihat ya, kita harus memisahkan sebenarnya bahwa fungsi pemerintah itu kan tugas utamanya itu adalah melakukan riayah, mengurus terhadap rakyat, kan. Nah, sehingga penilaian terhadap BUMN pun itu harus dipisah. Ada BUMN yang memang mungkin dalam bahasa ekonomi itu cost center, ya. Di situ adalah memang ya fungsinya untuk melakukan riayah terhadap rakyat. Misalnya rumah sakit itu jangan di situ ada profit oriented, kan. Atau misalnya sarana transportasi itu tidak boleh kemudian berorientasi profit, karena di sana tugas pelayanan.
Tapi kalau BUMN yang memang pengelolaan sumber daya alam, yang di situ memang menjadi salah satu tugas dari negara untuk mengelola sumber daya alam, nah itu baru sasarannya itu memang harus profit oriented. Nah ini kadang-kadang keliru itu kan, karena semuanya basicnya itu adalah profit oriented, akhirnya salah menilai yang harusnya profit oriented itu seolah-olah menjadi dibebani juga dengan kebijakan-kebijakan politik yang akhirnya juga rugi, bukan karena logika bisnisnya itu kan, bukan karena praktek bisnis, tapi karena memang ada salah kelola gitu. Nah yang kedua, sementara untuk yang pelayanan kadang-kadang dituntut juga untuk mendapatkan profit. Nah ini kan keliru. Nah saya melihat bahwa sebenarnya ketika kemudian BUMN itu kalah dengan swasta, itu sebenarnya bukan pengelolaan BUMN yang kurang profesional, ya kan? Dikelolanya sebenarnya kalau kita lihat itu oleh orang-orang profesional. Cuman yang salah itu politik, kalau kebijakan politik terkait dengan BUMN itu. Banyak BUMN yang itu kemudian menjadi sapi perah ya, untuk kepentingan rejim penguasa atau partai politik pendukung penguasa. Akhirnya sebenarnya secara proses bisnis BUMN itu nggak akan rugi gitu kan. Tapi yang membuat rugi itu adalah akibat tadi titipan kepentingan politik. Contoh ya, dalam konteks biaya itu kan. Muncul kemudian biaya-biaya yang sangat besar, misalnya terkait dengan Dewan Komisaris. Yang kadang-kadang Dewan Komisaris ini orang yang tidak layak untuk istilahnya itu ditempatkan di perusahaan itu. Misalnya ada orang Dewan Komisaris Telkom, ya, ditempatkan, diberikan pada musisi. Dewan Komisaris Garuda misalnya ditempatkan pada orang yang tidak tepat juga. Nah, itu yang sering terjadi. Akhirnya apa? Pertama dari sisi biaya ini membengkak, mereka kemudian diberikan karena gaji yang cukup besar, sementara kerjanya tidak ada. Contoh aja misalnya keberadaan mantan narapidana Ahok yang masuk ke Pertamina, itu kan bukan membuat untung, malah semakin Pertamina buntung. Kenapa? Karena ya tadi kebijakan-kebijakan dia itu tidak dalam rangka untuk menyehatkan Pertamina, justru malah untuk menggerus ya, kalau kita lihat ya, dan keuntungan Pertamina ya. Contoh misalnya dalam kebijakan SPBU kan, SPBU yang swasta yang masuk itu ditempatkan di daerah-daerah gemuk, artinya konsumennya banyak. Sementara Pertamina itu ditugaskan untuk membuka SPBU di daerah-daerah terpencil yang itu konsumennya tidak banyak. Akhirnya apa? Wajar rugi itu kan. Nah kan ini ironis, kebijakan seperti itulah yang kemudian membuat BUMN itu kemudian seolah-olah terus rugi. Padahal ruginya bukan karena dampak dari pengelolaan bisnis, risiko bisnis, tapi akibat kebijakan politik yang memang ya tadi tidak dikelola secara profesional. Di situ ada korupsi, di situ juga ada kepentingan yang terkait dengan partai-partai penguasa. Inilah yang saya lihat akhirnya ya BUMN itu seolah rugi. Padahal kalau kita lihat logisnya harusnya untung gitu kan. Makanya sering sindir kan. PLN itu kan sebenarnya monopoli, tapi kenapa rugi itu kan. Telkom juga itu ada untung, tapi siapa yang kemudian sekarang menikmati keuntungan tersebut? Garuda penumpangnya selalu penuh, tapi rugi juga. Jadi kerugian itu bukan karena produknya tidak bermutu, kan? Bukan karena mereka tidak profesional dalam pengelolaannya, dalam konteks direksinya ya, tapi lebih kepada kebijakan politik pemerintah yang menjadikan BUMN ini sebagai sapi perahan, sehingga kemudian ditempatkan orang-orang yang tidak profesional di kalangan dewan direksi, dewan komisarisnya, dan kadang-kadang juga ada gitu kan, bahkan di dewan direksinya juga orang yang tidak patut, tidak layak untuk memimpin. Nah akhirnya terjadilah kerugian. Jadi saya melihat kerugiannya bukan karena faktor bisnis kan, tapi memang ini faktor politik ya. Recording in progress. Memang seperti itu gitu kan. Ya. Itu barangkali ya. Terakhir Bung Arim, kembali lagi ke pertemuan Tony Blair dengan
Erick Thohir ya. Terkait dengan hal tersebut, dengan kondisi BUMN yang seperti itu, ini harusnya sikap kita seperti apa ini sebagai bangsa Indonesia? Apakah ini dilanjutkan atau ditolak atau seperti apa? Serta kemudian solusi agar BUMN kita itu menjadi aman dan juga pro rakyat, kita harus bagaimana ini? Saya kira kalau kita lihat ya, yang sekarang yang mengelola BUMN itu kan kementeriannya itu kan otaknya otak kapitalis, otak dagang. Dia itu bukan itu keuntungan, keuntungannya pun untuk bukan untungan rakyat. Mending kalau keuntungan itu kembali ke rakyat. Tapi tadi keuntungan itu hanya itu kepentingan kelompok, kepentingan pribadi ya, atau kepentingan partainya misalnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masuk di situlah kemudian karena tujuannya adalah profit oriented dan itu juga bukan untuk negara kebanyakan, maka swasta masuk itu kan menjadi salah satu ini kan, salah satu konsekuensi agar mereka mendapat keuntungan lebih banyak gitu kan. Nah, apa yang kemudian disarankan roadmap itu kan Erick Thohir, kemudian juga dengan Tony Blair, ya itu sudah jelas lah. Dia akan membawa ya BUMN ke depan itu semakin kapitalis. BUMN ke depan itu semakin jauh dari fungsi yang utamanya melayani rakyat, tapi lebih mengedepankan kepada bisnis oriented kan. Nah akhirnya apa? Kita ke depan itu mungkin akan satu persatu BUMN itu akan swastanikan, akan dijual ya, sehingga akhirnya kemudian semuanya milik swasta, sehingga praktis negara tidak memiliki sama sekali atau tidak ada sama sekali BUMN kecuali, nah ini yang sering ironisnya, kecuali BUMN yang itu tidak sehat, rugi ya. Dan kadang-kadang ironisnya, BUMN yang rugi itu disehatkan dulu, disuntik kemudian dana APBN, setelah kemudian sehat dijual. Ini kan benar-benar ya political will, kebijakan yang sangat kemudian kapitalistik ya, tidak kemudian pro kepada kepentingan rakyat, tapi semata-mata itu semua adalah untuk mengokohkan kepentingan kelompok ya, kepentingan golongan, dan juga tadi kepentingan oligarki. Kita lihat sekarang kan regulasi geografi yang terkait dengan bisnis itu kan, pengelolaan sumber daya alam termasuk di dalamnya BUMN, semuanya dikendalikan oleh para oligarki, para kapitalis. Maka kita harus lihat siapa Tony Blair. Dia kan kapitalis Inggris gitu kan, yang memang dia punya kepentingan gitu kan, agar perusahaan-perusahaan Inggris ya itu tetap eksis dan kemudian semakin mungkin mencengkram ya eksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, bahkan juga ingin merambah juga kemudian kepada sektor-sektor lain untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Itu yang saya lihat kan. Sehingga kalau menurut saya ya harus ditolak gitu kan, dan harus dikembalikan tadi ya, dikembalikan bahwa fungsi BUMN itu kan sebenarnya dua itu kan. Dalam kondisi yang normal ya, masyarakat yang normal, negara yang benar gitu kan, fungsi BUMN itu dua. Pertama, fungsi utamanya itu tentu adalah memberikan pelayanan. BUMN itu sebagai sarana bagi negara untuk melaksanakan tugas negara dalam rangka meriayah, dalam rangka mengurus umat kan. Nah, dalam konteks BUMN ini nantinya sebenarnya kan ada dua nanti kan. Ada BUMN yang memang gitu kan, fungsinya itu sekedar memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi indikator ini bukan profit, bukan loss and profit, bukan untung rugi. Kalau mau diukur untuk menilai kinerja BUMN yang kategori pertama ini, itu adalah didasarkan pada efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana, bukan didasarkan pada untung dan rugi itu kan. Nah, dana yang kemudian ada ya karena ini merupakan bagian pelayanan terhadap rakyat, maka mau tidak mau itu harus juga di backup oleh BUMN, oleh dana APBN itu kan. Karena fungsi yang terkait dengan riayah, misalnya sarana transportasi itu kan kebutuhan publik itu kan, harusnya diberikan dengan murah dan itu dikelola oleh negara, tidak semata-mata dengan profit oriented, tapi pelayanan yang menjadikan indikatornya. Nah sekarang kan kereta api pelayanannya bagus, tapi mahal kan. Nah itu yang terjadi, ya kan?
mahal tapi bagus tapi mahal. Nah, harusnya BUMN seperti ini ya pelayanannya bagus tapi biaya terjangkau murah gitu kan untuk masyarakat secara umum gitu kan. Itu yang pertama kategori BUMN yang harusnya itu fungsinya itu adalah pelayanan, riayah sebagai perpanjangan tugas negara. Kemudian yang kedua, fungsi BUMN di dalam sebuah negara itu adalah dia menjadi sumber pendapatan negara juga. Nah, untuk BUMN seperti ini, ya pengelolaan sumber daya alam, ya boleh kemudian kinerjanya itu diukur dengan dasarkan pada profit, ya berdasarkan hitung rugi, gitu kan. Nah, tapi tentu untuk untung rugi pun bukan berbisnis dengan rakyatnya, gitu kan. Tapi untung rugi itu adalah dasarnya tadi bisnis yang sehat, ya yang nanti keuntungannya itu akan dikembalikan kepada negara sebagai sumber pendapatan negara, salah satu sumber pendapatan negara. Sehingga nanti kalau ini kemudian BUMN ini dikelola dengan sehat, misalnya kalau kita lihat sekarang kan tambang-tambang yang sekarang harus dikelola oleh swasta, itu kemudian harusnya dikelola oleh BUMN yang nanti itu akan menjadi pendapatan negara. Kalau sekarang enggak kan, diswastanisasikan, bahkan yang sekarang dikelola oleh BUMN pun yang itu sebenarnya sangat profitable, ya itu diserahkan ke swasta sehingga swasta yang mendapatkan keuntungan dan dibuatlah skenario agar di situ ada korupsi, di situ seolah-olah kerugian terus, padahal kerugiannya pun bukan kerugian akibat bisnis, tapi kerugiannya itu adalah akibat pengelolaan yang memang didasarkan kepada kebijakan politik yang tidak pro rakyat, kebijakan politik yang hanya menguntungkan para kapitalis dan juga kelompoknya. Nah, ini yang terjadi. Jadi harusnya kembali tadi pengelolaan BUMN seperti itu gitu kan. Cuman kan pengelolaan BUMN seperti itu ya yang menjadikan tadi bahwa fungsi BUMN itu adalah memberikan riayah terhadap rakyat, perpanjangan tugas negara. Fungsi BUMN juga yang kedua itu adalah sumber pendapatan negara, itu kan akan selaras dengan sistem ekonominya. Kalau sistem ekonominya masih sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan, maka nggak akan ketemu fungsi BUMN seperti itu. Karena dalam sistem kapitalis, yaitu tadi, tidak boleh ada BUMN. Ya. Semuanya pengelolaan terkait dengan ekonomi, ini serahkan kepada swasta. Maka semua BUMN arahannya itu adalah diprivatisasi, gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya negara hanya mendapatkan pajak aja, gitu kan, sebagai sumber pendapatan negara. Nah, karena itu kalau kita ingin BUMN itu menjadi memiliki fungsi dengan dua yang saya sebutkan tadi, ya, pertama sebagai alat, sebagai perpanjangan tangan dari negara untuk melakukan riayah, melakukan pengelolaan pelayanan terhadap masyarakat, dan sekaligus juga menjadi sumber pendapatan APBN dengan mengelola sumber daya alam, maka itu hanya bisa dilaksanakan ketika sistem ekonomi yang diterapkannya itu adalah sistem ekonomi Islam. Paradigma pengelolaan BUMN dengan fungsi riayah dan fungsi pendapatan, sumber pendapatan negara itu hanya ada dalam sistem ekonomi Islam. Kenapa? Karena di sistem ekonomi kapitalis negara tidak boleh berperan. Ya. Walaupun ada itu hanya sekedar keluar dari paradigma mereka yang mendasar, gitu kan. Itulah yang inkonsistensinya dari kapitalis, kalaupun ada ya. Misalnya di negara kapitalis, industri strategis juga dikelola oleh negara. Itu kan keluar dari paradigma mereka, di mana negara tidak boleh kemudian, sejatinya negara tidak boleh kemudian ikut campur dalam bisnis, tapi untuk industri strategis mereka campur tangan, kekecualian. Nah, di Indonesia sayangnya itu lebih kapitalis dibandingkan negara kapitalis kan, sampai industri strategis yang harusnya kemudian dikuasai oleh pemerintah itu diserahkan ke swasta, bandara diserahkan ke swasta, pelabuhan diserahkan ke swasta, bahkan Indosat juga tadi diserahkan ke swasta. Akhirnya apa? Tidak ada sama sekali rahasia negara yang bisa kemudian tersimpan. Kedaulatan negara itu kembali semakin rusak. Nah, inilah yang terjadi kita di Indonesia hari ini. Jadi Indonesia itu negara lebih kapitalis, yang lebih kapitalis dibandingkan negara kapitalis sekaligus. Nah, karena itu saya kira harusnya roadmap BUMN ke depan itu adalah menggunakan roadmap pengelolaan badan usaha milik negara
sesuai dengan sistem ekonomi Islam, di mana fungsi BUMN itu dua. Yang pertama melakukan riayah, mengurus rakyat, ya, fasilitas perpanjangan tangan negara, dan yang kedua juga harus menjadi sumber pendapatan negara yang membackup APBN. Sehingga dengan dua fungsi kolaborasi ini, siapa yang akan diuntungkan? Rakyat, ya kan? Ini yang menurut saya harus ada perubahan paradigma dalam memandang BUMN. Kalau BUMN itu ingin bermanfaat untuk rakyat dan menjalankan tugas yang benar sesuai dengan rangka sistem ekonomi Islam. Itu barangkali Mas Ajis yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Bung Arim Nasim atas kesempatannya dan juga terima kasih telah direkam berpatang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.